Halo, kembali lagi bersama saya Langi dan juga rekan setia saya Bumi dalam acara kesayangan kita, Geruda Podcast. Gimana Aduh. Hari Minggunya nih Kak Bumi? Luar biasa ya, luar biasa capek maksudnya. Baik. Tapi untuk cuacanya sendiri gimana nih? Cerah ya, kayaknya ya. Tapi kayaknya sekarang lagi musim flu, demam, batuk kayak gitu ya. Benar. Mungkin karena Jadi mungkin pendengar juga harus lebih waspada sama kesehatan. betul. Mungkin istirahatnya harus dijaga, terus juga pola makan, vitamin barangkali atau olahraga ya. Jangan lupa banyak minum air hangat juga ya, teman-teman yang ada dimanapun saja berada. Nah, itu kayaknya magic ya, se-Asia. Benar. Apapun air hangat kayaknya. Masuk angin air hangat, demam air hangat. Itu sebetulnya traditional treatment sekali ya untuk mengobati berbagai macam keluh kesah. Baik, dengan kondisi yang cuaca yang begitu tidak begitu baik ya, kadang hujan, kadang panas, nah juga yang membuat kita punya metabolisme tubuh juga menjadi ikut terganggu ya. Tapi ngomong-ngomong soal kondisi cuaca yang berubah-ubah, kadang panas, kadang hujan yang tidak menentu ini, hari ini kita akan ngobrol tentang apa nih Kak Bumi kira-kira? Kita akan ngobrol kayak bisa dibilang apa ya, lagi ngetren aja kali ya, atau ya karena mungkin banyak yang melakukan ini, mungkin bisa kita bilang lagi ngetren, nggak fenomena juga, tapi kayak banyak teman-teman kita dari komunitas ini, ada mereka yang mungkin speak up bahwasanya mereka mengakui bahwa mereka adalah bagian dari komunitas. Ada juga yang tidak. Arti di sini adalah mereka cuma cerita aja, gara-gara aku seperti ini, kemudian aku mendapatkan perlakuan yang tidak enak dari keluarga atau dari teman-teman gitu. Dan biasanya itu dari keluarga sih, dari cerita-cerita yang ada di TikTok mungkin atau juga sosial media yang lain ya. Baik, jadi mungkin ada stereotip tersendiri kali ya yang menunjukkan bahwasan si A ini punya sexual preference seperti ini, atau dia mungkin seperti itu hanya dari gerak-gerik atau ciri-cirinya begitu kali ya. Betul. Dan kita lebih ke ini aja ya, karena kan kita ambil beberapa case ini dari yang udah viral di sosial media ya. Jadi mungkin kita bicara ini mereka yang gay kayak gitu ya. Berarti di sini kita lebih kepada teman-teman, gimana sih kita mengetahui itu seseorang dia itu gay atau bukan hanya dari ciri-cirinya kali ya. Aku sebelum kita siaran ini tadi sempat aku juga Google, aku cari tahu dong, aku coba iseng aja gitu ciri-ciri gay. Ini kalau misalkan teman-teman pendengar mau coba ketik ciri-ciri gay di Google, itu kocak banget hasilnya. Bisa gitu dibikin ciri-ciri ya. Aduh. Dan itu beneran kayak yang kita nggak bisa pungkiri bahwasanya memang teman-teman yang straight juga kayaknya ya, aku nggak tahu mereka ambil sampel dari mana, bahwasanya ciri-ciri itu adalah gini, A, B, C, D, E, F, G, dan itu menurutku ya nggak bener gitu. Ciri-ciri yang paling sering kita jumpai apa ya, yang menjadi salah satu hal stereotip yang paling populer sekali di kalangan masyarakat, kalau dia pasti gay itu. Hal yang paling menonjol, yang paling sering kita lihat mungkin gaya jalan kali kayak, terutama mungkin kemayu maksudnya ya, atau jalan-jalan kayak moonwalk atau gimana? Jadi mungkin kayaknya ngondek nih orang, atau kayak cara jalannya kemayu. Mungkin ini salah satu stereotip yang paling populer di masyarakat untuk mengidentifikasi si A, si B, atau si C ini adalah gay. Kira-kira stereotip seperti ini atau pendapat masyarakat tentang hal ini 100% akurat atau gimana ya Kak Bumi kira-kira? Kalau 100% sih enggak ya, tapi kalau misalkan untuk bahasa tubuh seperti itu bisa aku bilang mungkin 50-50. Betul. Ke langit ya. Jadi kayak yang ya bisa jadi orang yang mungkin kemayu itu adalah gay, tapi banyak juga yang kemayu itu enggak gay, atau banyak juga gay yang justru enggak kemayu, jantan banget. Benar. Gitu. Jadi memang betul kita nggak bisa langsung ngejudge ya, don't judge a book by its cover. Nggak bisa dong. Iya. Kalau dari fisik kan biasa begitu, atau juga yang paling ini nih paling kayak yang biasa banget ini
istilah kelingking ngetril. Oh iya. Pernah dengar nggak? Benar. Oh ngetril banget ya, apalagi kalau misalnya lagi minum terus jari kelingkingnya. Tapi perhatiin deh kayak di film atau di berita kayak gitu. Bahkan aku kan orangnya kadang suka Ngetril berita yang juga. menarik nih. Aku nonton berita kayak misalkan di talk show Mata Najwa dan apalah gitu. Nah, aku nggak begitu tertarik kadang sama topiknya. Cuma aku liatin orangnya, mimiknya, cara geraknya seperti apa. Itu pejabat kebanyakan ngetril pas ngambil minum gitu loh. Iya. Jadi kan ini nggak bisa dibilang benar juga. Nggak berarti kalau misalkan cowok ngetril itu dia gay. Enggak dong. Gitu. Mungkin karena emang ada sarafnya kejepit atau memang kayak lebih cantik aja loh ngangkat teh gelas gitu. Atau mungkin biar balance, ya nggak sih? Nggak ngerti lah. Ya, atau mungkin karena memang urat sarafnya mungkin hanya bisa digunakan untuk 4 jari kali ya untuk angkat. Untuk angkat cawan itu hanya 4 jari, yang kelingkingnya itu emang harus straight kayak gitu kali ya. Ini aku sambil ngangkat gelas nih, perhatiin. Emang kayaknya lebih enak deh kalau kelingking agak ngetril, kayak lebih balance dan lebih anggun aja gitu kali ya. Benar. Tapi apakah dia cocok untuk pria? Kayaknya kurang jantan aja sih kalau itu ya. Cuma kembali lagi ya. Gimana? Kembali lagi ke apa namanya preference juga kali ya. Ini kan bukan sesuatu hal yang bisa kita buktikan secara ilmiah bahwa kelingking yang ngetril itu mengindikasikan bahwa seseorang yang punya sexual preference yang berbeda, atau dengan kata lain dia bisa dikategorikan sebagai gay atau banci kayak gitu kali ya. Betul. Wow. Udah lama gak dengar kata itu. Oke, selain gaya kemayu, mondek, apalagi yang selain itu biasanya nih yang identik banget nih. Biasanya orang pembersih gitu. Pembersih itu dari pakaiannya juga suka wewangian, kemudian juga kamarnya beres banget nih. Sering nggak sih dengar kalau misalkan ada anak bujang kayak gitu, bujangan yang punya kamar, wah ini kayak anak perawan aja nih, kamarnya bersih banget, beres banget kayak gitu. Terus dia juga peduli sama penampilannya, kayak mungkin dia rajin perawatan, kulitnya bersih dan rambutnya rapi. Itu diidentikan kayak feminim banget. Benar. Setuju nggak sih? Kalau aku sih nggak setuju ya, karena memang ini hal kebersihan diri itu juga kan bagian dari ibadah ya. Kalau betul. Jadi kalau misalnya dia perawatan, dia menjaga kebersihan rumah, kebersihan tubuhnya sendiri, ini kan sebuah hal yang beneficial bukan untuk orang lain ya sebetulnya ya, lebih kepada diri sendiri. Setuju. Ketika dia ada di lingkungan sosial pun orang lain juga justru merasa nyaman. Gimana sih kalau seandainya dia nggak ngerawat diri, terus baunya itu mohon maaf kan juga terganggu ya. Tapi justru tapi ternyata dengan orang itu rajin menjaga diri, merawat diri, dan juga menjaga penampilan, justru ini menjadi salah satu hal yang disalahartikan oleh orang-orang di luar sana. Setuju banget. Jadi sebenarnya nggak ada hubungannya sih antara bersih dan feminim. Emang cowok mesti jorok kayak gitu. Benar. Kayak gimana ya? Jadi aku nggak tahu juga ini asal mulanya zaman dulu kenapa cowok yang pembersih itu diidentik kayak dibilang atau dijudge dia sebagai feminim, padahal enggak. Betul. Gitu. Kalau kita bicara nih sama teman-teman di komunitas juga banyak yang bawa mulut, gitu. Banyak yang bawa ketek, banyak pendakian gitu loh. Banyak yang kadang pakai bajunya itu entah itu dia nyucinya bersih apa enggak. Itu juga banyak kita menemukan itu terjadi di mana banyak loh gitu loh, banyak. Jadi nggak ada hubungannya sama sekali. Banyak juga gay yang kamarnya berantakan kayak kapal pecah lagi. Atau juga iya banyak nggak ada hubungannya. Tapi kalau aku sih percaya kalau misalkan ada yang bilang masalah tipe darah ya, kayak tipe darah tertentu membersih, mungkin masuk akal lah ya, masuk akal. Tapi kalau masalah di gay atau enggak dan bersih gay, kalau laki-laki pembersih itu udah pasti gay, itu nggak mutlak. Benar. Karena buktinya ada aja laki-laki yang sebetulnya benar 100% laki, tapi itu tadi dia pandai menjaga, merawat diri, bahkan pandai untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan kebersihan, terutama kebersihan rumah dan sebagainya. Betul. Termasuk juga skincare ya. Aku sebenarnya bukan tipikal orang yang kayak yang bisa ngerawat banget skincare kayak gitu loh. Tapi kalau misalkan ada orang yang bisa ngerawat diri kayak skincarean itu, ya
bagus dong kayak gitu. Kita bisa lihat nanti mungkin kalau kita bandingin aja nih. Aku aja kadang kepikiran, aduh kayaknya aku mulai udah harus peduli sama kulit nih. Karena 5 tahun lagi kita ketemu sama teman, kita udah banyak kerut-kerutan, sementara teman kita masih oke. Benar sekali. Jadi karena untuk bicara perawatan ini kan bukan hanya untuk teman-teman wanita atau untuk kaum wanita aja. Karena di usia 30 ke atas ini kan kita akan mengalami yang namanya proses-proses penuaan. Bisa aja proses penuaan ini kalau kita nggak rajin merawat, ini juga bisa menjadi penyebab ketuaan dini. Jadi belum tua sebelum ada gitu ya, ketuaan dini. Tua sebelum waktunya adanya. Ya. Oh iya bisa jadi sih. Tapi bener loh, hal-hal kayak gitu kadang kayak maaf ya, maksudnya bukan ngebanding-bandingin nih. Kadang aku ketemu sama teman SMA dulu gitu, yang mungkin pola hidup kita berbeda. Aku ngeliat, kok dia udah kayak senior banget. Iya bener. Makanya aku bilang mohon maaf nih sebelumnya. Gitu. Kadang aku pergi sama teman yang lain, itu teman kamu, kirain nggak sepantaran gitu loh, kayak yang udah senior. Tapi ya itu tadi, karena mungkin kalau ada orang yang malas, ada juga orang yang nggak bisa. Kalau nggak bisa kita nggak bisa salahin dong kan. Tapi kalau misalkan dia malas, terus dia ngejudge orang yang suka untuk merawat diri adalah orang yang peminim atau G, nah itu yang kayaknya mesti diberesin isi kepalanya. Benar. Jadi sekali lagi untuk masalah perawatan ini sebetulnya hal yang wajib dilakukan oleh semua gender identity, entah itu dia perempuan atau lelaki ataupun yang gimana-gimana, tetap itu wajib untuk menjaga diri ya, terutama kebersihan dan juga penampilan. Jadi perawatan bukan sesuatu yang bisa kita jadikan sebagai indikator untuk menentukan seksual preferensi seseorang atau menentukan bahwa dia bencong atau dia gay seperti itu ya. Iya, jangan salah. Selain itu juga kadang cowok itu selain kita nggak boleh perawatan karena menjadi stigma negatif, kita juga nggak boleh nangis. Kadang kalau nangis itu juga bener juga bakalan dinilai, kamu nih cengeng deh kayak cewek. Waduh, gimana ya tuh kira-kira Kak Bumi? Gimana ya, kayaknya banyak banget ya boleh dan gak bolehnya. Tapi ya kita bicara di secara umum memang kayak gitu ya. Ya kita nggak apa-apa, perlu aja nangis, emang kenapa? Ya tapi nggak cengeng juga dong, kayak yang dikit-dikit nangis. Apa-apa nangis. Itu juga kayak aku mau pites aja kepalanya, cengeng banget gitu loh. Nah tapi nggak ada hubungan sih juga. Kalau ya udah, kalau misalkan pengen nangis sedih aja. Nangis kadang juga kita nangis kan ada kayak momen-momen nih kita jarang ketemu keluarga, terus juga momen di airport atau momen di rumah sakit. Kadang kita nggak sengaja kayak mau nangis aja, nangis aja. Abis itu ya tinggal dilap aja pakai tisu gitu, nggak ada hubungannya. Bener, bukan karena nangisnya ojek nggak datang terus nangis. Nah itu sesuatu hal yang order belum datang sampai jam yang kita tentuin belum datang nangis. Nah ini sesuatu itu hal ya. Sih. Ini sesuatu hal yang perlu dipertanyakan, nih orang normal apa kagak sih dalam tanda kutip ya. Mentalnya ini bicara soal mentalnya. Bukan ini dia kena mental issue deh kayaknya. Bukan soal gendernya. Iya, nggak ada hubungan sih itu. Seperti itu. Jadi ini adalah stereotip atau stigma-stigma yang berkembang di masyarakat yang sebetulnya menjadi tolak ukur atau indikator untuk kita dengan gampangnya menilai seseorang itu dia ini banci atau bukan, atau dia gay atau bukan. Sebenarnya sungguh sangat disayangkan sekali untuk hal-hal seperti itu ya. Bahkan hal-hal seperti ini juga dia merambat sampai dalam dunia profesi. Kalau misalnya Kak Bumi pernah dengar, orang itu sering mengidentifikasi perawat itu hanya khusus untuk cewek. Tapi kalau seandainya perawat itu ada yang laki-laki, maka orang akan bilang, wah perawat ini kan sesuatu hal yang bersifat feminim ya. Pasti dia punya mempengaruhi juga, dia punya seksual orientasi nggak sih? Nah, hal-hal menarik sekali. Tapi kalau kita ngomongin profesi, mungkin kita bisa kulik lebih lanjut lagi di next episode. Nah, cuma aku pengen kasih tahu juga nih, kayak aku juga bangga sih kalau misalkan kita kilas balik mungkin kalang gitu ya 10 tahun atau beberapa belas tahun yang lalu, itu profesi chef kan biasanya dominasi sama perempuan ya. Nah, dan kayak yang cowok di dapur itu adalah pertanyaan besar, kenapa sih cowok di dapur gitu loh. Nah, tapi sekarang orang dengan bangga jadi chef seorang laki-laki gitu. Nah, itu keren juga sih. Benar. Wah, kayaknya kita perlu ngulik lagi lebih dalam di next episode kali ya terkait dengan profesi ya. Profesi apa aja sih
yang menjadi stigma di masyarakat bahwasan itu profesi sebagai seorang gay. Karena banyak sebetulnya. Menarik tuh. Bahkan bukan hanya itu aja, bukan hanya profesi. Selain gaya jalan, kemudian cengeng atau nangis, kemudian orang yang suka berdandan. Bahkan satu hal yang kedengarnya klise dan lucu itu ketika ada cowok atau pria yang menggunakan tas yang seperti tote bag. Nah, ini kadang cowok kalau udah menggunakan hal seperti itu, sepertinya itu kan tas cewek ya, pasti dia bencong, pasti dia gay. Iya ya, kenapa ya? Iya, padahal tas itu sendiri nggak ada gender identity-nya gitu loh. Tas itu bisa digunakan mungkin pada dulu kala atau beberapa tahun sebelumnya, tas itu mungkin didesain dan lebih dominan digunakan oleh wanita kali ya, sehingga itu langsung dijadikan sebagai tolak ukur. Oh, ini tas wanita, oh ini adalah tas pria. Tapi buktinya sekarang tas yang namanya ransel aja cewek itu bisa pakai gitu loh. Berarti kalau seandainya cewek pakai ransel, which is dia lesbi atau tomboy kali. Aku jadi pertanyaan juga nih, kenapa kalau misalkan cowok pakai barang cewek jadi masalah di Indonesia, tapi kalau cewek pakai barang cowok biasa aja? Bener banget ya. Walaupun aku nggak mau pakai baju cewek sih, tapi kayak kalau cewek pakai baju cowok ya biasa aja, tapi kalau cowok pakai baju cewek di Indonesia akan dicibir gitu. Betul. Nah, beda halnya kalau misalkan di luar ya. Tapi kayak yang ya masih jadi pertanyaan sebenarnya, kenapa ada dua standar yang berbeda gitu. Nah, mungkin kalau kita di Indonesia, aku juga nggak suka gandengan tangan walaupun berjalan sama temen cowok gitu. Iya, benar. Nah, tapi kan kalau di beberapa negara kayak yang kita tahu mungkin kayak di India atau juga mungkin di Pakistan beberapa daerah, mereka kalau berjalan gandengan tangan, atau juga di beberapa negara Arab mereka kalau bertemu bukan ciuman ya, berkecup, itu apa sih namanya? Nggak ciuman bibir ya, tapi kayak seperti salam gitu ya, tapi iya. Cipika-cipiki itu kan kayak yang mereka biasa aja, udah budaya mereka. Betul. Tapi ketika di kita jadi sesuatu yang wah, aneh gitu. Iya, betul. Oh, pasti ini orangnya punya tanda-tanda kali ya, dia nggak normal. Kayaknya apa sih yang salah ini? Kayaknya mindset yang mikir deh, jadinya ngejudge gitu. Karena kalau kita seandainya mengulik lebih dalam, ini pasti ada faktor-faktor tertentu, terutama ya Ishinola ya, Kabumi, faktor-faktor yang itu yang kemudian menjadi cikal bakal orang itu menilai semua halnya itu salah. Hal itu misalnya cowok menggunakan baju yang mungkin seperti apa ya, kayak baju yang V-neck atau apa namanya yang lehernya seperti V, itu udah langsung dijudge sebagai gay. Atau sementara kalau cewek menggunakan baju cowok yang bahkan ukurannya yang gombrang-gombrang, itu dibiarin aja, nggak jadi masalah. Ini sih yang menjadi. Ngomongin baju juga warna nggak sih? Kalau misalkan cowok pakai pink itu kayak aku pernah nih pakai pink ya ke kantor so manja banget. Maaf kecil. Jadi ke kantor pakai baju pink. Dan kayak pink banget lah, emang kenapa kalau misalkan mau pakai pink ke kantor gitu loh. Dan ternyata aku ngeliat juga kayak yang di beberapa negara, ternyata ada temen juga yang tinggal di Thailand, dan mereka kan setiap hari itu punya warna khusus gitu loh. Dan emang kalau misalkan di hari tertentu, kalau hari Selasa kalau nggak salah mereka pakai warna pink gitu. Dan itu biasa aja gitu loh. Tapi ketika kita di Indonesia ada cowok yang pakai pink, nggak ada momen tertentu, nggak ada momen kayak hari kasih sayang atau momen apa, kayak jadi pertanyaan gitu loh. Bener, bahkan warna aja ada label gendernya, warna jantan. Iya. Bener. Oh my god. Gimana kalau kayaknya warna biru ini kan lebih kepada dominan kepada maskulin sekali ya. Berarti kalau cewek-cewek menggunakan warna biru, itu juga kita bisa cewek maskulin. Cewek maskulin kali ya, ini lesbi kali ya. Enggak deh. Tapi gini loh, aku ngelihat juga kan ya, karena kan kita punya teman ini beberapa circle ya. Ada kayak mereka yang pro, ada mereka yang kontra gitu. Kalau misalkan untuk cowok-cowok yang pakai warna-warna pastel kayak gitu, biasanya akan dibela sama pecinta drama Korea atau perempuan-perempuan pecinta Korea gitu. Yang menghakimi biasanya adalah cowok-cowok yang nggak bisa dandan kayak gitu. Setuju. Nggak masuk gitu loh. Iya nggak sih?
Kalau warna kayaknya udah apa ya 50-50 lah di Indo ya. Kayak orang yang udah mulai open minded, mereka oke, nggak apa-apa kok cowok pakai pastel. Tapi kalau misalkan orang yang masih yang zaman dulu banget pikirannya itu nggak boleh gitu atau masih aneh gitu. Bener. Ya perlahan lah mungkin ya di Indonesia ya. Betul sekali. Bahkan bukan hanya warna, tapi juga kalau cowok yang pakai celananya agak pendek, itu juga kamu udah kayak cewek ya, pakai celana pendek. Sepedek apa nih? Yang seperti kalau di sini kan orang, kalau kita lihat ya, misalnya orang bule cowok-cowok tuh pakai celana yang pants ya, tapi yang agak sedikit di atas lutut. Itu bagi orang Indonesia, sebagian orang Indonesia itu masih menilai, kamu sebenarnya cewek apa cowok sih kalau pakai yang pendek-pendek, karena hal itu dinilai sebagai sesuatu yang feminin seperti itu. Budaya sih ya. Padahal kan kita lihat, ngapain sih kita harus pakai celana panjang ya kalau dengan kondisi cuaca yang lagi hot. Lebih enak kan pakai yang agak pendek seperti itu. Iya. Tapi nggak sampai sejengkal dari atas lutut juga ya. Tapi nggak usah pakai deh. Nggak sengaja lagi jongkok ada yang keluar. Kemana-mana ya. Iya, maka tumpe-tumpe. Nggak yang gitu juga ya. Kayak gitu juga. Waduh. Ya, jadi itu mungkin segelintir fenomena, bukan fenomena ya, tapi hal-hal yang masih dianggap tabu, sebetulnya nggak tabu juga, tapi memang itulah yang kenyataan terjadi di masyarakat kita, yang masih menilai atau menganggap sesuatu hal itu, gender seseorang itu dari sesuatu hal, baik itu dari gaya jalannya, baik itu dari benda yang dipakai, misalnya jenis tas yang dipakai, atau mungkin bagaimana cara dia merawat diri, atau profesi tertentu. Nah, ini semua sebetulnya masih tidak bisa dikategorikan sebagai sesuatu hal yang 100% benar ya. Mau dibilang mitos juga, ini juga nggak bisa dikategorikan sebagai mitos, karena memang ada kebenaran juga ya, maksudnya ada hal-hal yang bisa kita ngelihat itu dia dari indikator-indikator seperti ini. Jadi ini kembali lagi kepada masing-masing pribadi untuk menilai segala sesuatu hal yang terjadi di masyarakat kita. Jangan sampai hal-hal semacam ini kita membatasi orang lain itu untuk berekspresi, untuk lebih meningkatkan dia punya kualitas hidup ya, dengan cara-cara yang membuat mereka tuh happy, bahagia. Dan kemudian untuk kayak gaya jalan mereka juga, ya mohon maaf, mungkin memang ada kakinya kesleo atau apa yang mengakibatkan dia jalannya seperti itu, atau mungkin kita nggak pernah tahu gitu kan. Tapi kan balik lagi ke orangnya masing-masing. Setuju. Jadi ya udahlah, kalau misalkan orangnya pengen kayak gitu ya kayak gitu aja. Kita nggak usah ngurusin orang. Atau juga nggak ganggu ini. Dan juga dia nggak bisa mengeluarkan sesuatu kayak gitu loh ya. Stigma juga yang ditakutkan oleh ibu-ibu mungkin kebanyakan, atau ayah-ayah. Jadi dia takut mungkin kalau misalkan kebanyakan mengekspos kaum komunitas atau LGBTQ ini plus ya. Nah, jadi takutnya nanti akan mengakibatkan generasi berikutnya menjadi seperti komunitas, padahal nggak bisa dipaksa gitu. Kalau kamu hetero ya udah, kamu bakal hetero aja, mau diapain kayak gitu loh. Mau kamu masuk penjara kemudian kamu dihajar gara-gara ngejatuhin sabun, kamu nggak bakal berubah, kamu bakal tetap hetero. Tapi kalau misalkan kamunya udah dalam bagian dari komunitas, mau di kayak gimanain juga nggak bisa gitu. Sebelum nggak ada yang namanya mantan komunitas ya, itu sesuatu nggak ada. Kemarin ada ini kan ya, yang ada pentas itu katanya bakal disembuhin. Nah itu pertanyaan, disembuhin kayak gimana nggak tahu deh. Bener. Nggak ngerti. Apanya mau disembuhin, ini bukan penyakit. Ya mungkin bukan dari luka lama kali ya, tapi kalau untuk kembali menjadi pria seutuhnya, ya memang dia pria seutuhnya, hanya yang membedakan adalah seksual orientasinya aja. Seperti itu. Bener. Ini yang kadang masih belum dipahami atau diterima di masyarakat kita sampai saat ini, seperti itu. Well, kayaknya segitu ya obrolan kita hari ini tentang apa hubungannya antara ngondek, kemayu, apakah itu gay atau enggak, atau ciri-cirinya bisa dibilang simpel kayak gitu. Bener nggak sih yang kita sebutin tadi itu adalah ciri-ciri dari seseorang yang gay?
Tidak ya, tentu tidak. Betul. Saudara-saudara. Karena kita bisa lihat nih sedikit tambahan juga ya. Zaman sekarang nih orang-orang yang hetero nih, teman-teman strike yang lagi dengar, banyak kok gitu loh yang orangnya jantan banget, maskulin banget, atau mereka juga kerja di profesi yang jantan banget, tapi tiba-tiba suka juga gitu loh sama yang muscle juga gitu. Jadi kita itu fenomena yang terjadi sekarang loh. Betul. Kayak jangan terlalu membenci atau anti banget sama kaum LGBT ini ya. Karena kamu nggak tahu sebenarnya suami kamu itu kayak gimana di luar, kamu nggak tahu juga istri kamu sebenarnya kayak gimana, atau kamu juga nggak tahu sebenarnya nanti anak kamu itu kayak gimana gitu loh. Jadi ya sayangi kita sebagai sesama manusia aja deh, sesama ciptaan Tuhan gitu. Menghargai dan tahu batasan seperti itu. Kalau memang kita tidak mau terjerumus banyak semua hal. Kalau misalnya bukan hanya dalam dunia LGBT ya, tapi kalau misalnya sesuatu hal yang memang kita sudah dari dalam diri kita nggak mau, ya udah kita harus membatasi aja. Kita boleh mengenal, tapi kita tidak mau terlalu ikut dalam sesuatu arus. Bukan hanya dalam dunia LGBT, baik itu dalam dunia alkoholik, dalam dunia perempuan, segala macam hal. Kalau memang kita tidak ada keinginan untuk lebih dalam, ya udah kita jauhin aja, atau kita cukup tahu dia punya bagian permukaannya aja seperti itu. Jadi kita tahu batasan kita sejauh mana. Oke, jadi semoga hal-hal informasi yang kita sampaikan ini cukup bermanfaat untuk teman-teman, dan misalnya ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau komen, silakan seperti biasa boleh kirim kita informasi atau kirim kita pesan melalui DM di geruda.id untuk Instagramnya. Sementara untuk kita punya podcast atau YouTube juga seperti biasa. Boleh podcastnya di Spotify, Apple Podcast sama YouTube. Boleh komentar juga di sana ya. Oke, kalau begitu selamat berakhir pekan untuk teman-teman semua, dan jangan lupa jaga kesehatan selalu. Dan besok adalah hari Senin, siapkan diri kalian istirahat yang cukup biar di hari Senin kita boleh melakukan aktivitas dengan sebaik mungkin. Udah, kita pamit undur diri ya. Seperti biasa, sampai jumpa lagi nanti di episode berikutnya bersama saya Langi dan saya Bumi. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa untuk share kalau misalkan menurut kamu informasi berguna ya. Kita ketemu lagi pekan depan. Bye-bye. Selamat berakhir pekan. Dadah.